نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم taslima. Amma ba'd, pada pertemuan ini kita masuk pada pembahasan tentang fadlus sabri wal hassu alaih, yaitu pembahasan akan keutamaan kesabaran dan anjuran untuk terus bersabar. Di sini penulis kitab ini beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya ya orang-orang yang sabar itu disiapkan pahala untuk mereka bighairi hisab, tanpa ada batasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa bersabar itu akan berikan pahala untuknya ya tanpa ada batasannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, itu surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Baik, kemudian teman-teman, selanjutnya penulis membawakan dalilnya selanjutnya dari hadis Nabi SAW. Yang pertama Al-Quran yang menetapkan atau menunjukkan kepada bahwasannya kesabaran ini yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Dan juga orang yang dia senantiasa selalu bersabar diberikan kabar gembira untuknya. Selanjutnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Ibnu Abbas ini annamra'atan atat an-nabiyya, Ibnu Abbas menceritakan bahwasannya ada seorang wanita yang wanita ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, kemudian wanita ini dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inni usra'u wa inni atakasyafu ya Rasulullah, ya, atau sesungguhnya aku wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah wanita yang senantiasa terkena penyakit ayan. Ya, aku terkena musibah penyakit ayan. Dan ketika penyakit itu ada, ya sering nampak pada diriku, atau sering pakaianku ini ya terbuka, artinya nampak auratnya. Wanita ini datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang penyakit yang dia alami atau dia derita. Kemudian mengkabarkan bahwasannya kalau datang penyakit tersebut, ya auratnya suka tersingkap. Maka wanita ini mengatakan kepada Nabi, "Fad'ullah ta'ala li." Maka ya Nabi, kata beliau, doakanlah, ya mintakanlah untukku kepada Allah, atau mintakanlah kepada Allah untukku kebaikan. Artinya ya Rasulullah SAW, mohon mintalah atau mohonkan, doakanlah aku dengan engkau meminta kepada Allah agar aku sembuh. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, Nabi SAW tatkala melihat seorang wanita itu datang kepada Nabi, kemudian dia mengeluhkan sakit yang dideritanya, ya, dan dia pun menceritakan kalau sakitnya ini datang, auratnya suka terlihat, ya pakaiannya suka tersingkap, ya.
dengan sebab penyakit ayannya. Maka dia minta kepada Nabi untuk didoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayu afika." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau bisa sabar, jika engkau bisa sabar dari penyakit yang kau derita, maka bagimu surga. Maka bagimu surga. Dan jika engkau berkehendak, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ayu afika. Ya, Allah akan menyembuhimu. Allah akan memberikan kamu kesembuhan. Tapi ya, tidak ada jaminan surga. Tapi tidak ada jaminan surga yang Nabi sebutkan. Kalau engkau sabar dari penyakitmu itu yang kau derita, ya, maka engkau akan mendapatkan surga. Ini pemberitaan kabar gembira kepada mereka orang yang sabar, maka surga yang akan dapat. Dan Nabi mengatakan seperti itu. Langsung Nabi menyebutkan surga. Akan tapi ketika Nabi melanjutkan ucapannya kepada wanita ini, jika engkau mau, aku berdoa meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Ya, jadi diberikan pilihan mana yang kamu pilih. Kemudian wanita ini, teman-teman, barakallahu fikum jami'an, menjawab, asbir, kalau begitu aku sabar saja. Ya, kalau begitu aku bersabar. Faqalat, kemudian wanita ini, teman-teman, berkata kembali, ini atakasyafu ya Rasulullah, tapi ya, dia bilang, aku siap, aku insya Allah bersabar. Akan tetapi ya Rasulullah, ya, setiap aku terjangkit, datang penyakit itu, pakaianku selalu terangkat, tersingkap. Mohonlah kepada Allah agar supaya pakaianku ini ketika datang penyakit ini tidak tersingkap pakaian. Maka Nabi SAW berdoa untuk wanita tersebut. Hadisnya muttafaqun alaih. Selanjutnya, hadis selanjutnya dari hadis Suhaib, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, ya, bersabda, Nabi kita yang mulia Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dengan mengatakan, sabda beliau, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguh amat menakjubkan, ya, sungguh amat menakjubkan suatu perkara, urusan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dan sesungguhnya seluruh urusannya itu adalah kebaikan. Jadi seluruh urusan yang dimiliki oleh orang-orang beriman itu semua kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semua itu tidaklah diberikan kepada siapapun, ya, kecuali hanya seorang mukmin saja. Artinya orang-orang kafir, orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah tidak mendapatkan, ya, setiap apa yang dia rasakan dalam kehidupan itu kebaikan tidak didapatkan, melainkan itu hanya pada orang mukmin saja. Apa kata Nabi? In asabathu sarra syakara maka khairan lah. Apabila seorang mukmin tersebut ditimpa kepadanya suatu kelapangan, ya, tertimpa, ya, didapatkan atau diberikan kepadanya kelapangan, ya, kelapangan, maka dia bersyukur. Bukan yang demikian, ini adalah kebaikan untuknya. Yes. Jadi in asabathu sarra syakar, apabila seorang mukmin itu mendapatkan kelapangan, ya, keluasan rizki, maka dia bersabar dan itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan sebaliknya apabila, ya, kemudorotan, kesulitan, kepayahan, kecemasan, kegelisahan, kegundahan, semua musibah menimpa seorang mukmin tersebut, kemudian dia sabar. Ya, dia sabar, fakana khairan lahu. Maka yang demikian ini adalah sebuah kebaikan untuk dirinya. Hadis Imam Muslim. Kemudian
Hadis selanjutnya, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu alladhi yukhalitu nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu nasa wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, seorang muslim yang dia berinteraksi, bermuamalah, ya bersosialisasi dengan manusia lain, dengan orang-orang lain, dan dia sabar atas gangguan-gangguannya, itu lebih baik daripada orang yang dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, bersosial dengan orang lain, bermuamal dengan orang lain, dan tidak sabar atas gangguan-gangguan mereka. Jadi Nabi SAW menyebutkan, ya suatu kebaikan didapatkan bagi seorang muslim yang dia dalam kehidupannya berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, ya walaupun orang-orang tersebut mengganggunya, ya apakah menghinanya, apakah merendahkannya, apakah ya lain-lainnya yang mana tidak dia merasakan tidak enak berinteraksi dengan orang-orang tersebut, tetapi dia sabar, maka itu lebih baik daripada orang yang dia tidak berinteraksi, tidak bersosial sama sekali dengan orang-orang lain. Ya, dan dia tidak sabar atas gangguan-gangguan mereka. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian, teman-teman barakallahu fikum, inilah ya anjuran atau keutamaan dari bersabar. Seorang mukmin banyak Nabi SAW itu mengkabarkan dia akan mendapatkan surga, dia akan mendapatkan kebaikan segala urusannya ketika dia senantiasa bersabar dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya dia bersabar dan berupaya untuk senantiasa sabar. Nah, ini Nabi mengkabarkan dan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwasannya Allah mengatakan orang yang sabar ini akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah siapkan pahala tanpa batas, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar, apa? Tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi SAW menjelaskan, mengkabarkan kepada kita orang-orang yang sabar dalam kehidupannya, ya itu dia akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya teman-teman barakallahu fikum, penjelasan dari pengarang buku ini terhadap hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang tadi di atas kita bacakan. Kata penulis di sini, "Lis-sabri manzilatun azimatun fid dini." Ya, bahwa sabar dia memiliki kedudukan yang amat mulia, amat agung di dalam agama ini. Ya, jadi kesabaran dia memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki suatu kemuliaan yang besar kedudukannya dalam agama. Fad-dinu kullu qaimun 'ala sabr. Sebagaimana beliau mengatakan kembali bahwasanya agama ini seluruhnya dibangun di atas kesabaran. Iya. Jadi agama ini seluruhnya dibangun atas kesabaran. Sabrun 'ala ta'atillah. Yang pertama adalah kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Seseorang ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu membutuhkan kesabaran yang kuat, membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketaatan tersebut senantiasa dikelilingi oleh perkara-perkara yang sifatnya mengajak kepada tidak melakukan ketaatan.
Seperti itu. Makanya seseorang ketika dia melaksanakan ketaatan membutuhkan kesabaran yang ekstra, membutuhkan kesabaran yang tinggi, ya, yang harus dia usahakan. Ya. Dan juga selanjutnya adalah sabar ala maharimillah, yaitu sabar dari melakukan apa yang harus dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Jadi sabar dalam menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, maksiat kepada Allah. Jadi perkara-perkara yang diharamkan Allah, dia membutuhkan kesabaran untuk menjauhkannya. Dan ini pun sulit. Seseorang, apalagi dalam kehidupannya, banyak godaan-godaan, ya, harta, godaan-godaan dunia yang memikau hatinya, ya, yang membuat hatinya ini tergiur, terbawa hawa nafsu ini terkadang menjadi condong kepadanya. Ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran untuk menjauhkan semua apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini makanya para ulama menjelaskan lisabri manzilatun azimah. Bahwasannya kesabaran ini memiliki kedudukan, ya, yang amat mulia. Sebab apa? Memang sulit. Memang sulit orang itu untuk sabar. Selanjutnya, ya, bahwasannya agama ini dibangun di atas kesabaran. Yang selanjutnya adalah sabar terhadap ketentuan, ketetapan, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sabar yang amat berat juga. Ya, seseorang ketika dia mendapatkan, ya, ketetapan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa misalkan sakit, ya, sakit yang panjang, maka dia hendaklah sabar. Ya, hendaklah bersabar atas apa yang Allah berikan ujian untuknya. Kemudian misalkan sabar akan ketetapan Allah, takdir Allah dari meninggalnya anaknya, orang tuanya, istrinya ataupun suaminya. Itu adalah ketetapan Allah. Namanya al-qadaru kauni, ya. Takdir yang kauni. Takdir yang memang itu, ya, terjadi pasti dalam manusia. Seperti misalkan gempa, rumahnya hancur. Ini al-qadarut kauni, takdir kauni, yang tidak ada manusia untuk andil di dalamnya, untuk menghalangi, tidak ada. Memang itu adalah suatu ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan agar mereka manusia hamba-hambanya bersabar atas semua takdirnya. Nah, ini berat. Makanya teman-teman, dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan di antara sabar yang tertinggi puncaknya apa? Adalah as-sabru inda sadmatil ula, kata Nabi. Ya. Puncaknya kesabaran itu ada ketika seseorang mendapatkan, ya, mendapatkan hentakan pertama dalam sebuah takdir. Apa yang dia ucapkan, apakah yang dia lakukan? Apakah dia malah, ya, histeris menangis-nangis? Apakah dia ketika mendapatkan malapetaka atas suatu musibah itu dia kembali kepada Allah? Makanya kata Nabi SAW bahwasanya sabar yang tertinggi itu ketika apa? Ketika manusia mendapatkan ujian pada hentakan pertama. Ya, pada hentakan pertama. Pada pertama kali dia takdir itu terjadi. Apa yang dilakukan? Apakah lisannya ini malah berandai-andai, malah dia misalkan tidak rela dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua ini, sabar ini berat sekali. Akan tetapi walaupun di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan ujian kepada manusia untuk senantiasa bersabar, ya, di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan bagi mereka orang-orang yang sabar adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal-hal yang Allah larang, yang Allah haramkan,
sabar ketika mendapatkan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, fasabiru wa rabihu li'annahu ata'allah wa ihtasaba al-ajra indahu. Maka kata penulis disebutkan sini, maka orang yang sabar dialah adalah orang yang panen terhadap keberuntungan, orang yang banyak mendapatkan hasil panennya. Dia mengatakan seperti itu, penulis mengatakan seperti itu. Wasabiru warabih. Ya. Orang yang sabar dialah orang yang mendapatkan bonus-bonus yang banyak. Mendapatkan keuntungan-keuntungan dari perniagaannya yang banyak. Dia akan dapatkan. Kenapa? Li'annahu ata'allah. Dikarenakan dia dalam bersabarnya ini melaksanakan ketaatan kepada Allah. Makanya orang-orang yang sabar, dia akan senantiasa mendapatkan ribah. Ya, keuntungan-keuntungan, bonus-bonus yang begitu banyak Allah berikan. Dikarenakan dia bersabar tersebut dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtasabal ajra, dan dia pun mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wa annal jaza' wa tasakhuta la yughayyiru qadra wa huwa dararun 'ala sahibi. Adapun dengan al-jaza', yakni mengeluh, ya, mengeluh, kemudian berteriak-teriak, bersedih, ya, bersedih dengan apa yang didapatkan dari ketetapan Allah, takut Allah, bersedih, mengeluh. Naam, wa tasakhut, dan marah-marah. Ya, marah-marah sampai mungkin dia mengatakan Allah ini tidak adil. Na'udzubillah. Nasallallahu salam. Ini tidak boleh. Tidak boleh suatu lisan, ya, sekata tidak boleh bagi seorang muslim dalam lisannya mengucapkan satu perkataan pun yang mana dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Bisa jadi apa yang diucapkan merupakan kufur lisan, kekufuran yang dia lakukan dengan lisannya. Ini perbuatan yang kufur, tidak boleh. Ya, Allah tidak adil, Allah kejam, Allah semuanya. Dia sadarkan semuanya itu dari yang tidak dia sukai dalam takdir ketetapan hidupnya, itu dia cela Allah. Waliyadzubillah, ini nggak boleh. Ya. Akan tetapi apa yang harus dilakukan ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai? Maka yang harus dilakukan, diucapkan ada al-istirja', yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allahumma jir fi musibati wa akhlif lahu khairan minhu. Ya Allah, ya, berikanlah pahala ganjaran dari musibahku ini, dan gantilah dari musibah ini kepada yang lebih baik. Itu yang harus dia lakukan. Jangan dia malah mencela. Misalkan ketika mau adanya pernikahan, kemudian tidak jadi. Nah, ini semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia mau memiliki anak, kemudian ketika 8 bulannya malah janinnya sudah meninggal di dalam perut ibunya. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang ada adalah apa? Berintrospeksi diri kita, bermuhasabahlah kita. Mungkin ini merupakan sebuah ujian bagi kita, ya, dikarenakan kita lalai, barangkali kita selama ini jauh dengan Allah, jauh dari menuntut ilmu agama dan lain-lain sebagainya. Maka kembalikanlah kepada diri kita, jangan menuduh kepada yang lain-lainnya, apalagi menuduh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala suatu keburukan tersebut. Waliyadzubillah. Nah, kemudian kenapa demikian? Nggak boleh kita mengeluh, nggak boleh kita bersedih, nggak boleh kita bermarah-marah, ya, terus seolah-olah kita ini kenapa seperti ini.
Kata beliau penulis, la yuqadir qadar. Dikarenakan walaupun kita mengeluh, kita bersedih, kita marah-marah, takdir ketetapan Allah tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa berubah. Apa yang kita lakukan dari mengeluh, dari menangis, sedih, marah-marah, ya, apabila sudah dijadikan suatu ketetapan, ketentuan, takdir dari Allah, maka tidak ada seorang pun makhluk yang bisa merubahnya. Karena itu sudah terjadi. Maka yang harus dilakukan oleh orang tersebut apa? Sabar. Ya, sabar. Kalau dia misalkan melakukan sedih berkepanjangan, ya, kemudian dia mengeluh, kemudian marah-marah, maka yang demikian bisa menjadikan mudarat bagi orang tersebut. Ya, dia akan mendapatkan banyak mudaratan. Bisa jadi dia melakukan kekufuran, waliyadzubillah. Ya, banyak nanti akan dia lakukan kemaksiatan, dosa-dosa, ya, yang lainnya ketika dia tidak sabar. Selanjutnya teman-teman, barakallahu fikum, faedahnya atau poin yang bisa kita ambil dari pembahasan pagi ini, yaitu pertama adalah fadlus sabri wa ulumi manzilatihi minaddin. Perlu diketahui teman-teman di sini bahwasannya sabar ini dia memiliki keutamaan yang amat mulia. Ya, sehingga sabar ini dia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama. Ya, memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Makanya di sini Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan, mendorong terus kepada ya kaum muslimin, hamba-hamba Allah untuk senantiasa bersabar. Wasbiru wasabiru. Ya, bersabarlah kalian dan teruslah untuk senantiasa kalian bersabar. Poin yang berikutnya, annahu sababun lil fauzi bil jannah. Bahwasannya sabar ini teman-teman, dia adalah satu sebab ya memberikan kabar gembira untuk masuknya surga bagi orang yang sabar. Ya, ini jaminan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang wanita yang sedang ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah SWT mendapatkan penyakit ayan, ya, penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi itu penyakit yang memang sulit untuk disembuhkan, dan Nabi tahu itu. Ya, Nabi tahu. Tapi apa kata Nabi? In syi'ti wasbir wa in syi'ti wasbiri walakil jannah, kata Nabi. Jika engkau memang bisa dan bersabar dari penyakit yang kau derita itu, maka jaminanmu itu mendapatkan surga Allah. Nabi mengatakan seperti itu kepada wanita ini. Akhirnya apa? Akhirnya ya, ketika Nabi memberikan pilihan, kalau kamu sabar terhadap penyakitmu ini, ya penyakit epilepsimu ini, penyakit ayanmu ini, maka engkau akan mendapatkan surga. Tetapi kalau engkau meminta kepadaku untuk berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkannya, itu bisa. Maka apa jawaban wanita tersebut? Aku pilih bersabar saja. Ya. Karena kalau sekiranya Nabi SAW meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah ya untuk menyembuhkan wanita ini, maka doa Nabi ada doa yang mustajab. Doa yang mustajab pasti dikabulkan. Karena dia Nabi SAW. Ya. Allah akan menyembuhkan wanita tersebut, tetapi wanita tersebut tidak ada memiliki jaminan masuk surga. Akhirnya wanita ini memilih untuk mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar ini adalah pintu sebab kebaikan, kemenangan seorang yang sabar mendapatkan surga Allah Tabaraka wa taala. Sabar dari usahanya yang misalkan ada yang nipu, ya sabar. Makanya nanti ke depannya harus hati-hati misalkan ya, kalau usahanya misalkan tertipu harus hati-hati. Ya, boleh seperti itu teman-teman. Selanjutnya, at-targhibu fi sabri ala adan nas. Kemudian dalil yang kita sebutkan di atas dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, poin yang terakhir adalah targhib fi sabri, ya, motivasi, dorongan untuk senantiasa melakukan kesabaran. Dia harus sabar dan
terus berusaha sabar di atas kesabaran. Nah, ini yang berat. Ya, ini yang berat. Dia bersabar dan berupaya selalu terus berada di atas kesabaran. Ini yang berat. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan jaminan surga. Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan jaminan surga. Ya wabasyiris sabirin, beritakanlah kabar kebaikan untuk orang-orang yang sabar. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada mereka orang ketika dia bisa sabar dalam semua ya tiga hal tadi, dalam ketaatan, dalam menjauhkan kemaksiatan, keharaman, dan juga sabar akan takdir Allah, maka Allah berikan kabar gembira untuknya apa surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ini mendapatkan jaminan surga oleh Allah Taala ketika dia bersabar. Dan yang paling berat apa? Bersabar di atas kesabaran. Ya, dia bersabar di atas kesabaran. At-targhibu fi sabri. Di sini kata penulis dorongan, anjuran untuk senantiasa bersabar akan gangguan dari manusia lain, dari orang lain. Dia harus sabar. Ya, karena sebagaimana kita ketahui teman-teman, dalam kehidupan kita bersosial ini pastinya ya kita berinteraksi dengan manusia. Dan kita adalah makhluk sosial. Ya, hablum minallah harus bagus, hablum minas harus bagus. Ya, tidak bisa kita hanya hablum minallah saja. Tapi kita di sini perintahkan pula untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tentunya pasti ada orang yang tidak suka, mengganggu, ya. Baik itu dalam dakwah kita, baik dalam perniagaan kita, bisnis kita, pasti ada yang tidak suka, yang mengganggu, ya istilahnya mengganggu. Ketika kita misalkan menjalankan sunnah, menjalankan syariat Allah, menjalankan ketaatan, ya pasti ada yang tidak suka, ada yang mengganggu. Sabar di atas gangguan mereka. Ya, sabar di atas gangguan mereka, baik dalam berdakwah, baik dalam bermuamalah perniagaan bisnis, ya, baik dalam bersosialisasi ya, dengan mereka. Pokoknya sabar dari semua gangguan-gangguan mereka. Ya. Orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Islam ini istiqomah pasti ada gangguan-gangguan dalam berdakwah, dalam belajar, dalam yang lainnya. Maka di sini penulis di poin yang ketiga dia memberikan poin yang sangat bagus adalah apa? Motivasi untuk senantiasa bersabar di atas kesabaran dalam gangguan-gangguan manusia. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.